Al-ilmu huwa idrakul juz'iyat fi harakatiha wa sayriha wa qawaniniha. Ilmu adalah pemahaman tentang bagian-bagian dalam geraknya, perjalanannya, dan aturan-aturannya. Wa huwa ilmun bil maqadiri wal kamiyati wal ilaqat. Ilmu tentang ukuran wal kumiyat dan kandungannya, berapa jumlahnya, berapa bilangannya, wal ilaqat dan bagaimana hubungannya. Itu adalah ilmu. Walakin al-ilma ajizun an idrakil mahiyat. Tetapi ilmu tidak mampu memahami hakikat mahiyat. Berkata mahiyat, apakah itu? Mahwal insan, mahiyal qismatu, namanya jadi mahiyat. Wal haqaiq, dan hakikat yang sesungguhnya, an-nihaiyah, yang final. Wa huwa fi hadzal maqam adatun naqisatun. Sehingga ilmu dalam kedudukannya di sini, fungsi ilmu adatun naqisatun, hanya sebagai media yang kurang, hanya alat yang tidak lengkap. Itulah ilmu. Kita mesti menyadari bahwa ilmu itu alat ukur yang serba kurang sampai sekarang. Dan ilmu tidak pernah berhenti, selalu berkembang. Dalam perkembangannya baru ketahuan kesalahan di masa yang lalu ketika diputuskan oleh orang alim yang terdahulu. Generasi berikutnya mengoreksi, ternyata terdapat kesalahan, direvisi lagi. Setelah sekian puluh tahun ketahuan salah lagi, direvisi lagi. Terus sampai sekarang dalam bidang ilmu apa saja selalu tidak pernah sempurna, selalu direvisi. Teknologi juga sama, sebagai aplikasi dari satu pengetahuan. Ya sampai sekarang yang namanya yang gagal itu ya berulang-ulang. Barusan saja kita belum lama Honda City itu tarik kembali dari peredaran. Kenapa? Ada kesalahan. Ya kan begitu. Orang bikin apa saja selalu tidak sempurna. Bahwa kita tidak pernah akan menghadapi satu kesempurnaan sama sekali. Di samping itu juga bukan kesalahan, tapi juga berubah karena perubahan cuaca, perubahan geografis, perubahan waktu, perubahan kelembaban udara. Perubahan itu semuanya jadi berubah dan selalu bergeser. Virus juga beradaptasi. Ketika di Indonesia berkembang biak, tapi ketika di Saudi yang udah panas, dia tanpa diobati sembuh sendiri. Kayak panu, urap kadas kan. Sehingga dokter-dokter yang tamatan luar negeri juga diharuskan kuliah lagi, tambahan setahun lagi tentang penyakit-penyakit tropis, udap, kudis, urap, panu. Sampai sekarang saja mengidentifikasi virus AIDS, HIV AIDS, masih obatnya belum ketemu. Yang ada suntikan dari India itu juga tidak menyembuhkan, hanya memperlambat kematian aja. Kalau mati pasti, hanya mencegah perkembangannya supaya jangan terlalu cepat kan. Orang bikin pesawat saja, tahu nggak berapa banyak korban yang berjatuhan dalam bereksperimen. Jadi artinya jatuh lagi, bikin lagi, terbang lagi, jatuh lagi, terus berulang-ulang. Ya, untuk mengukur tekanan udara saja, gesekan udara, hitungnya berpuluh-puluh tahun baru ketemu. Dalam semua ilmu pengetahuan apa saja, tetap nanti di penghujungnya kita nggak tahu. Jadi sampai kita menikmati mobil yang nyaman seperti ini, itu bukan karya satu orang dari A sampai Z. Setiap generasi ikut menambahkan, dan hasil dari kerja keras siang dan malam bertahun-tahun di laboratorium, melibatkan berjuta-juta manusia. Yang menemukan ban saja berapa generasi tuh?
sampai supaya jangan meledak dengan bobot yang berat, dengan mota gagal lagi dengan kawat wah bolak balik sampai sekarang kita menikmati ban yang nyaman itu. Pelek ya besi, berapa generasi orang bisa menemukan besi, ngecor besi. Kapan orang menemukan spuring, bikin balancing, berapa generasi. Bayangkan sekarang kita nikmati bukan kerja seseorang berbakti sebentar, beratus-ratus generasi menyumbangkan ilmunya. Ini proses keilmuan dan tidak pernah selesai. Ya, sampai terakhir yang mengejutkan lagi adalah fisika partikel juga yang menjadi kebanggaan kita bersama umat manusia lah di dunia. Einstein menemukan bisa menghitung besaran proton. Ya, ternyata 2 tahun yang lalu dikoreksi kembali oleh kelompok Max Planck. Ternyata lebih kecil 14% dari proton yang diduga oleh Einstein. Sinar X-ray sekarang sampai kan janin dalam perut perempuan yang hamil bisa diketahui lah itu perempuan. Sampai terjadi perseteruan, perbedaan pendapat di bidang ilmu pengetahuan yang tidak pernah selesai. Jari Basri ini maukah wajar fi'la idza mausidaka, aturannya begitu. Kata orang kufiynya enggak, bisa saja fi'ilnya dijamakan juga, seperti akalunil baroghisu dorobunil rijalu, lalu di situ menjadi iskal, bawanya bawa apa. Bayangkan, di semua ilmu pengetahuan terjadi berbagai macam mazhab-mazhab, sampai ilmu ketuhanan, teologi juga sama, tidak pernah sama. Apakah ilmu kalam, apa ilmu tauhid istilahnya, atau ilmu ilahiyat, teologi terserah. Tapi yang menjadi pokok kajian masalah ketuhanan. Sampai sekarang orang tidak sepakat tentang Tuhan. Jadi ilmu tauhid, iya ilmu tauhid, ilmu itu sudah paling paham. Ilmu itu adalah hasil dari suatu penelitian, diuji coba berulang-ulang, hasilnya sama, itulah namanya eksperimentalis. Semua hasilnya adalah tidak pernah menunjukkan kesempurnaan. Yang berakibat apa? Tuhan sendiri yang disebutkan oleh mereka para ahli ilmu kalam ternyata tidak sama. Sampai di kelompok ahli sunnah wal jamaah sendiri juga terbelah berbagai macam pendapat.